Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurlailia Rahmadani dengan NIM 231101040035. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dan prinsip pengelolaan kelas. Materi yang pertama yaitu definisi pengelolaan kelas menurut para ahli. Pengelolaan kelas merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Menurut Mulyasa, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan iklim belajar yang mendukung, serta mengendalikan gangguan selama proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mencapai tujuan instruksional secara optimal. Pendapat ini diperkuat oleh Wina Sanjaya yang mendefinisikannya sebagai kemampuan guru untuk memelihara kondisi belajar yang optimal dan memulihkannya bila terganggu, menekankan aspek perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen, yaitu fungsi pengembangan, fungsi kontrol, fungsi penyembuhan, fungsi kepemimpinan kelas, dan fungsi pengendalian. Selanjutnya, konsep-konsep pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan profesional guru dalam menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana belajar yang kondusif, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pengendalian disiplin siswa, tetapi juga mencangkup pengaturan lingkungan fisik, interaksi sosial, perencanaan pembelajaran, serta pengelolaan perilaku dan waktu belajar. Selanjutnya yaitu komponen utama pengelolaan kelas. Sebelum melakukan pendekatan dalam pengelolaan kelas, sebaiknya mengetahui beberapa komponen dalam kelas, yaitu yang pertama kondisi fisik, manajemen perilaku dan aturan kelas, yang ketiga manajemen waktu, dan hubungan guru dan siswa. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan kelas yang efektif. Strategi pertama adalah perencanaan yang matang. Perencanaan kelas mencangkup pemilihan metode, media, aturan kelas, serta distribusi waktu belajar yang sistematis. Perencanaan yang baik akan membantu guru meminimalkan gangguan dan memaksimalkan peluang interaksi positif dengan siswa selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu komunikasi efektif antara guru dan siswa. Guru perlu berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta menciptakan komunikasi dua arah yang memungkinkan siswa mengekspresikan gagasan, pertanyaan, dan umpan balik selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, pendekatan proaktif dalam mengelola perilaku dan mengantisipasi potensi gangguan sebelum muncul. Contohnya termasuk pembuatan aturan bersama, penguatan kebiasaan positif, dan pemberian insentif terhadap perilaku yang diharapkan, sehingga gangguan dapat meminimalkan sejak dini. Yang terakhir, pendekatan humanistik dalam pengelolaan kelas. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai individu yang memiliki kebutuhan sosial, emosional, dan kognitif, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, kolaboratif, dan mampu mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Tujuan pengelolaan kelas adalah untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, memungkinkan peserta mengembangkan kemampuan dan dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu manfaat pengelolaan kelas. Yang pertama adalah motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, waktu pembelajaran digunakan secara optimal. Yang ketiga, gangguan kelas berkurang. Yang keempat, hubungan interpersonal yang lebih baik. Yang kelima, hasil belajar meningkat. Yang keenam,
suasana kelas menjadi aman, tertib, dan produktif. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bukanlah suatu tugas yang mudah bagi seorang guru. Banyak faktor yang dapat memperumit pelaksanaannya, di antaranya faktor intern peserta didik maupun faktor ekstern peserta didik. Faktor intern peserta didik berkaitan dengan emosi, pikiran, dan perilaku peserta didik. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yang pertama yaitu hangat dan antusias, yang kedua tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat keluasan, dan yang terakhir penekanan pada hal-hal yang positif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.